Halo pemirsa, Misteri Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah yang berjudul Setan Arwah di Gedung Asrama Tua. Kisah ini diambil dari kisah nyata, namun nama-nama tokoh dalam cerita ini hanyalah fiktif dan samaran belaka. Oh ya pemirsa, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Mari kita mulai ceritanya. Ini malam pertama Lia menempati kamar kosnya yang hanya berukuran 4 kali 5 meter. Rumah kos itu termasuk dalam kategori rumah lama. Terlihat dari bentuk bangunan dan gerbang yang digunakan. Sepertinya rumah ini adalah bangunan asrama zaman Belanda. Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal. Jumlah kamar yang disewakan kurang lebih 100 ruangan. Setiap kamar para penyewa diberi fasilitas tempat tidur besi yang dialasi dengan kasur kapuk, lemari kayu berukuran sedang, dan sebuah meja rias kayu jati dengan ukiran daun di seluruh sisinya. Jendela kamar Lia menghadap ke arah belakang rumah. Beberapa pohon besar terlihat jelas jika jendela tersebut dibuka. Lia sempat mendengar bahwa bangunan ini angker. Namun, Lia tidak peduli. Karena sejak kecil, Lia sudah menyukai segala sesuatu yang berbau horor, baik itu buku, film, atau kisah-kisah nyata yang merujuk pada dunia gaib. Walaupun hingga detik ini Lia tidak pernah melihat makhluk astral yang seringkali digambarkan berwajah menakutkan, namun ia percaya mereka memang ada. Malam pertama dilaluinya dengan lancar, bahkan ia tak sempat bermimpi. Mungkin karena ia terlalu lelah membereskan kamar, maka ia pun tidur dengan lelapnya. Pagi-pagi sekali Lia berangkat ke kampus. Di gerbang luar ia berpapasan dengan Ibu Rani, pemilik bangunan tua itu. "Selamat pagi, Bu." "Hai Lia, selamat pagi. Bagaimana semalam? Apa kau tidur dengan nyenyak?" "Iya Bu, sangat nyenyak. Gangguan nyamuk pun tak berhasil membangunkan saya. Saya berangkat kuliah dulu ya Bu. Ada ujian hari ini. Permisi Bu." Ibu Rani mengangguk sembari menyunggingkan sebuah senyuman. Wanita itu nampak aneh. Ia menggunakan baju panjang berwarna hitam dan berkerudung. Hampir seluruh tubuhnya terselimuti pakaian. Hanya wajahnya saja yang tidak. Namun ia selalu menunduk. Lia melangkah cepat. Jarak antara kampus dan kos tak terlalu jauh. Cukup naik angkutan umum 5 menit saja, maka ia sudah sampai di kampusnya. Suasana kampus sudah cukup ramai. Beberapa rekan sekelasnya nampak sibuk dengan buku catatan di tangan mereka. Dengan bibir komat kami seakan menghafalkan bahan ujian.
Lia duduk di baris paling belakang. Tubuhnya masih lelah karena hari kemarin. "Hai Lia, ngapain di sana? Sini dekat aku," tugas Jani yang duduk 2 baris di depan Lia. "Di sini aja Jan, takut ketahuan kalau aku ngantuk nanti," jawab Lia sambil mengeluarkan alat tulis dari dalam tasnya. Jani mengalah. Justru ia pindah posisi mendekati Lia. "Maaf ya Lia, kemarin aku nggak bisa bantu kamu. Mama masih sakit." "Tidak apa-apa, aku bisa selesaikan sendiri. Sudah biasa aku pindah-pindahkan kos sendirian." "Bagaimana suasananya? Pemilik kos, teman-teman kos?" "Pemilik kos itu namanya Ibu Rani." "Teman-teman kos? Aku belum berkenalan. Waktu aku berangkat tadi pagi, suasana kos sangat sepi. Entah mereka semua masih tidur atau aku yang lebih lambat bangun dari mereka ya." "Selamat pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap dengan ujian hari ini?" Sebuah suara agak serak dari Pak Herman mengejutkan seisi kelas, termasuk Lia dan Jani. "Nanti disambung lagi ya ceritanya, si monster sudah datang," tukas Jani. Lia hanya tersenyum simpul. Ia paham betapa Jani begitu membenci Pak Herman hingga akhirnya Pak Herman mendapat julukan sebagai The Monster. Pukul 6 sore Lia dalam perjalanan pulang ke kos. Ia ingin segera sampai di kamarnya, melanjutkan tidurnya yang ia rasa masih jauh dari kata cukup. Sampai di depan gerbang kos, Lia tak langsung masuk. Ia memandangi arsitektur bangunan rumah itu dengan lebih seksama. Memang terkesan angker jika diperhatikan dari luar. Ditambah lagi, suasana juga amat sepi. Mungkin penghuni lain belum pulang ya, ucapnya dalam hati. Lia membuka gerbang perlahan. Walau catnya sudah mengelupas, namun gerbang ini terlihat masih sangat kokoh. Lia berjalan melewati taman depan kos. Di sana terdapat sebuah ayunan yang nampaknya sudah berkarat. 2 buah lampu taman terlihat sangat berdebu belum dinyalakan karena ini masih sore. Lia berjalan namun pandangannya tak bisa lepas dari taman itu. "Maaf Bu." "Tak apa Lia." Lia menabrak Ibu Rani tepat di depan tangga menuju kamarnya. Beberapa detik memandang wajah Ibu Rani, kemudian dia menunduk dan melanjutkan langkahnya menuju kamar. Sampai di kamar, jantung Lia berdegup sangat kencang. Ia sempat melihat wajah Ibu Rani saat insiden tadi. Wajah itu begitu dingin, walaupun Ibu Rani menunduk. Lia membaringkan tubuhnya di kasur kapuk itu. Tanpa sadar, ia tertidur. Beberapa jam kemudian, Lia. Sebuah suara yang begitu halus membangunkan Lia dalam tidurnya. Lia membuka mata. Seorang gadis cantik dengan rambut ikal berwarna keemasan dengan gaun khas noni Belanda sudah ada di depannya. Sepertinya mereka seumuran. Lia terdiam. Ia yakin bahwa gadis ini bukan manusia. "Tak usah takut, aku penghuni kamar sebelah. Kau anak baru kan? Tadi kau lupa menutup pintu kamarmu. Maaf ya jika aku lancang masuk tanpa izin. Aku hanya ingin berkenalan." Lia memandangi gadis itu dengan sangat teliti. Kakinya menempel di lantai. Kulitnya putih bersih, bukan putih pucat. Sepertinya memang dia manusia. "Hai." "Iya tak apa. Siapa namamu?" tanya Lia dengan nada hambar karena ia masih terkejut. "Aku Savana," jawabnya singkat.
Setelah kejadian itu, keduanya nampak terlihat sangat akrab. Setiap Lia pulang dari kampus, Savannah selalu menemani Lia dalam kamarnya. Mereka berbincang-bincang. Savannah sangat memahami sejarah, terutama saat Indonesia ada di zaman Belanda. Hingga tahunnya pun Savannah hafal di luar kepala. Wajar saja, Savannah keturunan Belanda. Ayahnya adalah seorang Belanda yang bekerja di Indonesia. Ibunya suku pribumi. Wajahnya bisa dibilang sempurna, cantik luar dan dalam. Beberapa minggu berlalu, Lia mulai merasakan ada yang aneh di rumah kos ini. Ia merasa seakan-akan hanya dirinya, Ibu Rani, dan Savannah yang tinggal di sana. Karena ia selalu menemukan kos dalam keadaan sepi. Tak ada suara riuh khas kos perempuan. Sampai pada suatu malam, saat ia dan Savannah tengah asik menikmati green tea di kamar Lia. "Sav, apa kamu kenal dengan penghuni yang lain?" "Hah? Oh, kenal, tapi aku jarang berinteraksi dengan mereka." "Kenapa, Lia?" "Tidak apa, hanya heran. Sejak awal datang, aku hanya melihatmu dan Ibu Rani. Kau harus terbiasa dengan kondisi sepi, seperti aku." Lia diam. Ia masih penasaran mengapa kos ini nampaknya amat sangat hening. Ia berniat besok saat libur kuliah, ia akan menyambangi kamar penghuni lainnya untuk berkenalan. Hari yang ditunggu tiba. Dia mengetuk setiap pintu. Namun, baru saja ia sampai di pintu ketiga, Ibu Rani mendekatinya tiba-tiba. "Sedang apa, Lia?" Saya ingin berkenal dengan mereka, Ibu," jawab Lia terbata. Mereka semua sedang dalam masa liburan. Beberapa ada yang pulang ke rumah, sebagian lagi ada yang pergi menginap di luar kota. "Oh, begitu. Sudah berapa lama, Bu?" "Sudah 2 bulan. Apa kau merasa kesepian?" "Tidak juga, hanya saja saya merasa asing dengan lingkungan yang sepi. Hanya belum terbiasa. Lama-lama aku juga akan menikmati betapa indahnya kesunyian." Lia pun mengangguk. Ia berjalan kembali ke dalam kamar. Wajah Ibu Rani jauh dari kata bersahabat, begitu kaku. Di dalam kamar, Lia mulai membuka beberapa buku koleksinya yang rata-rata bergenre horor. Sampai akhirnya ada sebuah buku yang sama sekali tak ia kenali. Ia merasa sangat asing dengan covernya. Sebuah tangan besar mencengkram tubuh manusia berukuran kecil. Buku siapa ini? Rasanya aku tak pernah membeli buku ini. Lia mulai membuka halaman demi halaman. Lia menikmati tiap kalimatnya. Ia terus membaca sampai di halaman tengah ada sebuah mantra. Mantra tersebut menuliskan bagaimana agar kita bisa merasakan bagaimana menikmati hidup dalam kegelapan seperti hantu-hantu yang bergentayangan. Intinya, mantra itu bisa membuat kita merasakan bagaimana menjadi makhluk gaib. Di situ dituliskan bahwa si pembaca mantra harus ikhlas, tak boleh menyimpan dendam dan penyesalan. Lia mulai tertarik dengan mantra tersebut dan ia ingin mencobanya. Lia duduk dengan tenang. Ia sedang mengosongkan hati dan pikirannya. Kemudian Lia mulai membaca mantra tersebut. "Lepas aku dari bumi,
biar aku melayang dengan jasad hilang. Ruang-ruang sunyi jadi tempatku antara gelap dan angin jahat. Tak biarkan mata awam menangkap bayanganku. Hanya yang sama yang mampu menjadi kawanku. Hilang aku bersama aromaku tanpa jejak, tanpa salah. Kembali aku bukan padanya, tapi pada mereka yang memintaku. Aku lepas napas dan nafsuku untuk pergumulan dalam kegelapan. Perlahan dengan hitungan yang pasti, ia membaca dengan hati-hati sampai di kalimat terakhir. Dia mulai merasakan kepalanya berat, pandangannya mulai kabur. Sampai kemudian ia pun tertidur. Ia terkejut. Ia sudah berbaring di atas ranjang. Ia ingat betul bahwa tadi ia sedang duduk di lantai dengan sebuah buku asing berisikan mantra. Dia turun dari pembaringannya. Ia mencoba mencari-cari keberadaan buku tersebut. Namun tak juga ditemukannya benda itu. Dia beranjak keluar dari kamar, mencoba mencari Savannah. Otaknya langsung mengarah pada gadis itu, karena selama ini yang bisa keluar dan masuk kamarnya hanyalah Savannah. Namun, baru saja tangan mungilnya ingin membuka pintu, ia menghentikan langkahnya. Ia baru ingat bahwa selama ini Savannah tak pernah memberitahukan di mana kamarnya. Apa mungkin ia harus mengetuk ke 49 kamar yang ada? Gagang pintu ditarik. Beberapa langkah keluar dari kamar, ia begitu terkejut. Bangunan ini tak lagi sepi. Banyak gadis-gadis berpakaian mirip Savannah, namun asik berbincang-bincang di depan kamar. Ada pula yang asik membaca buku. Mereka semua berwajah induk. Dia melongo ke lantai bawah. Di taman ia bisa melihat beberapa gadis asik bermain ayunan. Walaupun hari sudah gelap, namun wajah mereka masih terlihat jelas lewat bantuan lampu taman yang sudah dinyalakan. Mungkin mereka sudah kembali dari liburannya. Aku tanyakan saja pada mereka di mana kamar Savannah, ucapnya dalam hati. Lia mulai menyapa salah seorang gadis. Ia nampak lebih cantik dari Savannah. Bulu matanya lentik, warna matanya hijau, kulitnya sedikit berbintik, bibirnya merah merona, rambutnya yang keriting dibiarkan terurai, tersemat jepitan bunga kecil di kepala bagian kanan atas. Hai, aku Lia. Boleh perkenalan? Hai, ini namaku. Kamu nampak kebingungan? Oh iya, aku mencari seseorang. Siapa? Bolehkah aku tahu? Savannah Johnson. Dia ada di kamar 66. Setelah mengucapkan terima kasih, Lia langsung pergi meninggalkan Tini dan beberapa temannya. Ia berusaha mencari kamar yang dimaksud. Sesampainya di sana, Lia melihat sebuah pintu kayu bernomor 66. Ini dia. Lia mengetuknya. Tak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali diketuk, masih juga tak ada jawaban. Dia pun memberanikan diri membuka pintu kamar itu sendiri, lalu menutupnya kembali. Sangat hati-hati hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Lampu kamar ini sangat redup, dan ada yang berbeda dari ruangan ini. Tempat tidurnya dibatasi sebuah sekat, dan itu tak dimiliki Lia di kamarnya. Jadi saat masuk ke kamar,
orang akan melihat meja kecil dan 2 kursi kayu terlebih dahulu. Sebuah meja kecil berbentuk persegi nampak penuh dengan foto-foto savana. Semua fotonya berwarna hitam putih. Savana berpose macam-macam. Ada yang sendiri, ada pula yang bersama kedua orang tuanya. Sebuah lemari besi berkarat mirip yang ada di kamarnya nampak terbuka. Kaki Lia berjalan mendekati lemari. Matanya ingin sekali melihat isi di dalamnya. Ia melihat sejumlah baju ala noni Belanda tergantung di sana. Namun warnanya sangat busuk, bahkan kecoklatan. Lia mencoba menyentuhnya. Ia terkejut. Ini seperti baju-baju puluhan tahun lalu yang sudah tak layak pakai. Begitu rapuh. Di beberapa bagian sudah bolong, mungkin dimakan tikus. Di bagian bawah lemari sudah banyak rayap. Mana mungkin savana membiarkan lemarinya seperti ini, pikir Lia. Jantung Lia berdegup kencang. Namun kakinya terus ingin berjalan mengarah keranjang di balik sekat. Ia yakin savana tengah tertidur di sana. Dia berjalan perlahan. Savana! Lia hampir pingsan. Ia melihat sebuah tubuh seperti nenek rentah terbaring di tempat tidur. Rambutnya yang berwarna keemasan memutih. Awalnya Lia tak yakin bahwa itu savana. Namun ketika ia melihat sebuah tanda lahir di punggung tangan orang dalam pembaringan itu, ia yakin bahwa itu adalah savana. Ditambah lagi wajah cantik savana benar-benar terbias di wajah itu. Apa ini mamanya atau neneknya? Oh Tuhan, ada apa ini? Lia berharap ini semua hanya mimpi. Namun, ia tak ingin mengakhiri ini. Ia masih menikmati permainan jantungnya. Perasaan ini yang tak pernah ia temukan saat ia membaca buku-buku horor yang sama sekali tak memacu adrenalin. Lia mengelus tangan orang yang terbaring itu. Ia merasakan tubuh itu begitu dingin. Ia mengelus kedua pipi yang hanya terbalut kulit keriput itu. Tanpa disangka, kedua mata perempuan itu terbuka. Lia tak mampu berkata-kata. Mulutnya bungkam. Wanita itu bangun dari tidurnya. Suara sendi seperti orang sedang meregangkan otot terdengar jelas. Perempuan itu membuka mulutnya. Jelas terlihat bibir keriputnya sudah mengelupas. Jejeran giginya menghitam. Namun ia masih terlihat cantik. Lia? Savana? Apa kau Savana? Siapa yang membawamu ke sini? Seseorang mengatakan padaku bahwa ini kamarmu. Siapa? Apakah Ibu Rani? Bukan dia, tapi seorang gadis. Kalau tidak salah ingat, namanya Vini. Savana menunduk. Ia seperti ingin menangis. Lia kasihan melihatnya. Lia, maafkan aku. Harusnya kau tak sampai di sini. Kau pasti sudah melihat mereka, bukan? Mereka siapa? Gadis-gadis yang ada di bangunan ini. Iya, tapi tunggu. Kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Apakah kau Savana? Mengapa kau amat berbeda dari kau yang kemarin? Aku menemuimu dengan penampilanku ratusan tahun lalu, saat aku masih cantik, saat aku belum mengetahui bahwa bangunan ini akan membelengguku.
Apa maksudmu? Savana mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, aku dan beberapa rekanku yang notabene keturunan Belanda secara serempak dimasukkan ke dalam asrama ini. Pemilik asrama ini adalah Pak Raymond, suami Ibu Rani. Ia terkenal memiliki ilmu hitam. Ia memiliki sebuah mantra, di mana mantra tersebut bisa membuat orang mati tanpa merasakan sakit dan membiarkan arwah orang tersebut bergentayangan tanpa ada batasan waktu. Awalnya semua nampak normal saja. Namun, setelah 1 tahun berlalu, satu persatu para gadis menghilang, sampai yang terakhir sahabatku Lucy. Sebelum menghilang, ia sempat menuliskan surat padaku. Ia menceritakan tentang siapa Pak Raymond dan Ibu Rani yang sebenarnya. Ternyata, Pak Raymond mengetahui surat yang diberikan Lucy kepadaku. Maka dengan ilmu hitamnya, ia mengurungku di sini sampai akhirnya. Savana menggantungkan kalimatnya. Ada bulir air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Sa, lanjutkan ceritamu. Mungkin aku bisa menolong. Mereka sama sekali tak memberiku makan. Aku pun mengidap asma. Hingga di bulan ke-6, aku menghembuskan nafas terakhirku. Lia menjauhkan posisi duduknya dari Savana. Ia tak menyangka kini ia benar-benar bertemu hantu. Ada sedikit ketakutan membanjiri dirinya. Ia setengah bergidik. Ia takut tiba-tiba Savana mencekiknya hingga mati. Kau tak perlu takut, Lia. Kita sama. Hanya saja aku mati dengan jasad sementara kau tidak. Apa maksudmu? Tak ada satupun yang manusia bisa melihat banyak orang di sini, kecuali mereka sudah sama-sama mati dengan membaca mantra itu. Jika kau sudah bertemu Vini, itu sama halnya kau sudah seperti dia dan lainnya. Aku dan Ibu Rani mati karena takdir Tuhan. Namun tetap kami belum bisa tenang karena jasad kami tak pernah ditemukan. Lia gemetar, tubuhnya dibanjiri keringat. Ia tak percaya bahwa dirinya sudah mati. Pembohong, kau ingin membohongiku, Sa. Aku sudah menganggapmu sebagai sahabat, namun kau tega membohongiku. Cobalah kau keluar kamar. Ini pukul 8 pagi. Silahkan kau nikmati matahari. Lia berlari keluar, meninggalkan Savana di dalam kamarnya. Ah, sakit! Ia berteriak. Ia kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Ia kembali masuk ke dalam kamar. Sudah percaya, kau takkan lagi bisa menikmati pagi, siang, dan soremu. Kau hanya bisa menikmati malammu. Apakah kau tak menyadari bahwa aku selalu menemanimu di kala malam? Apakah kau tak menyadari Ibu Rani selalu mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya? Ini takdir kita. Lia menangis sesenggukan. Ia menyesal membaca mantra itu. Ia merasa bodoh. Ia tak menyangka bahwa kini ia adalah hantu. Apakah ada cara lain, Savana? Tak ada, takkan pernah ada. Kau
aku, juga mereka akan jadi penghuni asrama tua ini selamanya. Selamat datang Lia, selamat datang di asrama kita. Demikian cerita misteri ini. Sekian, terima kasih.